Bisa dipirsani Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Matur nuwun. Ini daftar kelompok kita ya Bapak Ibu ya, kelompok E, modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jamnya jam 15.00, tapi kita terlambat beberapa menit ya apa, nanti mudah-mudahan jam 17 bisa semua diselesaikan Bapak Ibu, sambil apa, bayar utang yang terlambat beberapa menit itu. Ini kelompok A Bapak Ibu nggih. Jadi kelompok A itu Pak Edianto ketuanya. Di situ ada Bu Heti Winingsih, ada Bu Aprilia Ratnaning Tias, dan ada Bu Sri Kadarningsih. Ini kelompok A. Terus kelompok B Bapak Ibu, di sini ketuanya Pak Eko Nugroho Yulianto, mudah-mudahan tidak salah saya menyebutkan namanya. Terus di sini juga ada Bu Suharni dan ada Bu Siti IT. Terus kelompok C, di sini ada Pak Muhammad Tauhid ketuanya, dan di sini juga ada Pak Kasro Sigit Pamungkas dan Bu Tuti Dilianti. Terus kelompok D, ketuanya Pak Muhammad Nurahuddin, mudah-mudahan Pak Nur semakin sehat, semakin fit, dan tetap dijaga, tapi Pak kelihatannya masih untuk pucet, untuk lemes Pak. Ini tetap dijaga istirahatnya, jangan terlalu malam, mungkin Pak Nur ini, terus pola makannya kita jaga, terus jangan sampai telat makan Pak, karena saya tahu Pak Nur ini sampai rumah mesti sore ini kelihatannya. Lebih banyak siang harinya di sekolah itu. Terus anggotanya Bu Siti Rahayu dan Bu Saya Sri Rahayu Pak. Bu Sri Rahayu, ya Allah. Ya, Pak Nur jadi ikut-ikutan loh Siti Rahayu. Ya Allah, Ibu nyun dulu sepunten Bu Sri Rahayu nggih. Ini loh. Yang kemarin belum disimpan berarti Pak. Iya, berarti Pak. Sebetulnya hampir 1 tahun ya Pak, tapi saya nggak hafal-hafal gitu loh Pak. Ribut itu. Jadi ini ya Bapak Ibu nggih. Inilah daftar anggota kelompok kita Bapak Ibu. Terus kita sekarang masuk ke sesi 2. Sesi 2 itu adalah sesi presentasi Bapak Ibu. Ini sesi 2 adalah sesi presentasi. Silakan nanti ketua kelompoknya mengatur siapa yang jadi moderatornya dan siapa yang menjadi presenternya. Ini. Jadi seperti halnya RK sebelumnya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti yang presentasi kelompok A, berarti nanti yang menanggapi kelompok B, yang presentasi kelompok B, yang menanggapi kelompok C, yang kalau presentasinya kelompok C, yang menanggapi adalah kelompok B. Ini Bapak Ibu ya, diharapkan walaupun mungkin tayangannya materinya sangat luas Bapak Ibu nggih. Materinya sangat luas dan mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan video juga. Jadi kami mohon Bapak Ibu bagaimana kiranya bahwa presentasi kita itu tidak terlalu banyak makan waktu ya Bapak Ibu ya, karena kita memang dibatasi oleh waktu. Kita diharapkan jam 17 sudah selesai Bapak Ibu nggih. Jadi bagaimana nanti pengaturannya di dalam kelompok, walaupun nuansa materinya panjang dan lebar tetapi bisa dipadatkan ya Bapak Ibu nggih, sehingga tidak sampai katakanlah sekarang ya tidak sampai lebih dari 15 menit itu Bapak Ibu nggih, tidak sampai lebih dari 15 menit. Silakan kalau ada tayang video nanti juga ditayangkan, tetapi Bapak Ibu harus bisa mempercepat tayangan itu. Paling tidak tayangan video itu kan hanya sebagai bukti fisik Bapak Ibu bahwa di wilayah kecamatan kita itu ada 7 unsur sumber daya tadi yang sudah disampaikan itu Bapak Ibu nggih. Jadi di wilayah kita itu ada 7 unsur itu Bapak Ibu ya, harapan kita itu. Ini hanya pembuktian saja. Oleh karena itu walaupun misalnya videonya tidak sampai diselesaikan tidak apa-apa Bapak Ibu nggih. Yang penting teman-teman sudah punya gambaran. Itu Bapak Ibu nggih. Sekarang kita mulai saja Bapak Ibu. Kira-kira yang siap kelompok mana? Nggih, monggo saya tawarkan dulu Bapak Ibu. Kelompok B, A. Kelompok A. Kelompok A, kelompok B katanya.
Karena yang lebih dahulu bilang kelompok B Pak Eko nggih Bu Hedi, berarti nanti kelompok B dulu nomor 1, terus presentasi kedua ke kelompoknya Bu Heti yang kedua dan seterusnya. Tapi di sini rupa-rupanya ada raise hand dulu dari Pak Nur. Monggo Pak Nur diaturi Pak. Silakan Pak Nur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bapak Ibu? Iya, jelas Pak Nur. Alhamdulillah. Ini kami dari kelompok D. Ini anggotanya dari Bu Sri Rahayu, bukan Siti Rahayu, Bu Sri Rahayu, terus Ibu Lika Marlina. Udah ada semua nggih, udah bergabung semua. Bu Lika ada, Bu Yayu ada. Ya. Nanti yang akan menjadi moderator yaitu Ibu Lika Marlina, kemudian yang nanti akan menjadi presenter nanti dari Ibu Yayu. Yang mau share screen siapa Bu? Bu Yayu? Apa Bu Lika? Jenengan juga boleh. Oke. Bu Yayu. Kalau saya bisa nanti saya screenshot, kalau nggak bisa saya screen share. Oh, oke. Waktu dulu kan. Saya serahkan ke Bu Lika. Monggo Bu Lika. Oh, gitu ya Pak. Saya pikir bertanya tadi Pak Nur. Ini yang mau ini. Oke. Kayaknya mau B dulu nggak apa-apa Pak. Sebentar Bu Lika. Sebentar Lika konsen. Kiranya B tadi, B pada. Iya, saya kira B dulu Pak Nur. Saya dengernya D. Pak Nur, B. Oh, bebek. Bebek ya Bu? Iya. Bukan dodol, bebek. Saya enak sama Pak Eko nanti Pak. Oh iya. Sekarang Pak Eko. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi yang tampil pertama kelompoknya Pak Eko, tampil kedua kelompoknya Bu Hedi, tampil ketiga kelompoknya Pak Nur, terus tampil berikutnya kelompok berapa ya berarti Bu? Yang terakhir. Kelompoknya siapa yang terakhir Bapak Ibu? ID. Bentar Bapak Ibu ya, saya juga nggak hafal ini. Jadi yang pertama kelompok B, nanti yang mengomentari adalah kelompok C Bapak Ibu nggih. Terus yang tampil kedua kelompok A, nanti yang mengomentari adalah kelompok B. Terus tampil yang ketiga kelompok D, nanti yang mengomentari kelompoknya A. Terus tampil yang terakhir nanti kelompok C berarti Pak Muhammad Tauhid dan kawan-kawan, nanti yang mengomentari adalah kelompok D. Itu Bapak Ibu nggih, monggo diaturi Pak Eko Nugroho tidak lebih dari 15 menit. Monggo diaturi Pak. Monggo Pak Eko. Nggih. Matur nuwun Pak Nur, Pak Senal yang memandu acara kami. Sambil persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fasilitator, Bapak Senal Sabidin yang saya hormati, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, teman-teman seperjuangan yang penuh suka dan duka dalam kegiatan kita kali ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk satu tema ruang kolaborasi bersama dengan kita di sini, yang alhamdulillah ternyata saya diminta padahal maju dulu nih Pak, meminta untuk presentasi yang pertama kali di kelompok B, yang nanti moderatornya saya, yang akan menjadi presenter adalah Ibu Suhardi, dan nanti yang sebagai penjawab utama adalah Ibu Siti Aidi di kelompok kami. Bapak dan Ibu, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, di ruang kolaborasi kali ini, yaitu ruang kolaborasi pemimpin dalam mengelola sumber daya, pengelolaan sumber daya, yang dalam kelompok kami sudah kami diskusikan kemarin, dan kita ambil satu kesepakatan nanti yang merepresentasikan adalah Ibu Suhardi. Oleh karena itu, waktu saya serahkan kepada Ibu Suhardi untuk menyampaikannya.
Silakan Ibu. Sambil menunggu persiapan Ibu Suwarni, Bapak-bapak dan Ibu, ya, sudah mulai presentasi. Nanti berarti pemberi pertanyaan kelompok C nggih, monggo untuk persiapan. Monggo Ibu Suwarni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam ruang kolaborasi modul 3.2.A.5.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok B. Ketua dari kelompok kami Bapak Eko Nugroho Yuliyono bersama Ibu Siti Ayeti sebagai anggota dan saya sebagai anggota. Hasil diskusi kelompok kami kemarin tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yaitu Sari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ketangwa, Kabupaten Brebes, yang memiliki luas wilayah 1.027 hektar 4 dusun, 2 pertumbuhan yang mencakup Tugu Liwat dan Tugu Wangon, dengan jumlah penduduk 10.958 jiwa. Kubang Sari memiliki kebun bambu dan hamparan sawah yang luas, sehingga mata pencaharian warga mayoritas sebagai petani, adapun sebagian dari warga yang berwirausaha seperti pengrajin tambang, pedagang, dan juga berternak. Jiwa sosial warga desa Kubang Sari disebutkan dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek sopan santun, keagamaan, kesenian, gotong royong, dan kepedulian bersama warga. Desa Kubang Sari memiliki tempat bersejarah yang sering dikenal dengan sebutan Sarean Mbah Mulya yang memiliki arsitektur mirip keraton Cirebon. Inilah video yang kami bisa tampilkan dari kelompok B. Sebelumnya saya mohon maaf, ternyata masih banyak sekali kekurangan yang belum bisa saya masukkan ke dalam layar presentasi hari ini, karena insya Allah akan saya perbaiki segera ketika akan dimasukkan ke dalam LMS. Kita memasuki materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja untuk menjadi inspirasi yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Menurut Green dan Haynes dalam Asset Building Community Development ada 7 modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, yang keempat modal lingkungan alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik,
Dan yang ketujuh, modal agama budaya. Modal yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia yang kami amati ada 5, yaitu yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah yang berkompeten dalam manajemen sekolah, guru-guru yang berkompeten dan profesional dalam mendidik dalam proses pembelajaran, murid yang sangat berpotensi dan siap untuk dikembangkan, tenaga-tenaga usaha, operator, ataupun karyawan lain yang menguasai administrasi dan IT, dan yang kelima yaitu pemangku kebijakan pendidikan yang mendukung setiap program sekolah, orang tua, wali murid, komite sekolah, masyarakat, ataupun tokoh masyarakat, pengawas, dinas pendidikan kabupaten. Yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial bekerja sama dengan pemerintahan daerah setempat dan lembaga dalam pemerintahan desa, kecamatan, dan kepolisian, puskesmas atau rumah sakit, pondok pesantren, dan lain-lain. Bahkan pasar dan bank pun berkolaborasi dengan pendidikan di sekolah. Yang kedua, bekerja sama dengan organisasi PGRI, MGMP, KKG, komunitas sekolah, organisasi IPNU dan IPPNU, Karang Taruna, dan Ikatan Remaja Masjid. Yang terakhir yaitu yang ketiga, bekerja sama dengan komite sekolah. Yang ketiga yaitu modal fisik. Modal fisik UKS dan jaringan internet. Transportasi yang lancar dan mudah dijangkau, lingkungan sekolah yang asri dan nyaman. 4. Modal lingkungan alam, yaitu pemanfaatan persawahan ataupun kebun sebagai tempat belajar dan agrowisata. Yang kedua, pemanfaatan lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat sebagai tempat untuk pembelajaran outdoor. Yang ketiga, tempat pariwisata sebagai tempat studi tur dan rekreasi. Yang kelima, modal finansial. Modal finansial yang kami temukan yaitu ada terdiri dari 4. 1. Dana BOS dan APBD. 2. Dana partisipasi komite sekolah dan masyarakat. 3. Pengembangan kewirausahaan siswa. Dan yang terakhir, koperasi sekolah. Modal politik. Modal politik yang kami temukan yaitu ada terdiri dari 5. Yang pertama yaitu dinas pendidikan, masyarakat itu sendiri. 3. Pemerintah desa, kecamatan, kabupaten. Yang keempat yaitu puskesmas dan kepolisian. Yang kelima, anggota dewan yang berada di lingkungan sekolah setempat. Yang ketujuh, yaitu modal yang terakhir, yaitu modal agama dan budaya. Terciptanya kerukunan agama merupakan modal agama yang pertama untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran di sekolah kami. Yang kedua, yaitu adanya sanggar seni desa yang mengembangkan kesenian daerah setempat. Yang ketiga, mengedepankan pengembangan budaya lokal dari narasumber
yang diambil dari narasumber desa setempat atau kecamatan setempat. Yang keempat, pembudayaan gotong royong dan musyawarah. Yang kelima, merayakan hari besar keagamaan di sekolah. Sekian presentasi dalam ruang kolaborasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi tampilan atau tayangan dari kami, dari kelompok kami terkait dengan modal atau aset dari itu yang digunakan untuk pengelolaan sumber daya, yang masing-masing ada item-itemnya yang mungkin bisa menjadi gambaran bagi kita semuanya. Nah, untuk lebih lanjut kita buka pertanyaan dari kelompok C. Monggo itu Pak Muhammad Tauhid sudah raise hand. Kepada Pak Muhammad Tauhid disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dari saya mewakili kelompok C. Bagus sekali apa yang disampaikan, apa yang dipresentasikan oleh kelompok B. Yang mungkin saya ingin tanyakan bagaimana strategi sekolah agar aset-aset yang ada dari 1 sampai 7 itu bisa bermanfaat bagi sekolah. Misalnya dari tadi ada yang disampaikan oleh Bu Harni tentang parpol. Bagaimana sekolah bisa memanfaatkan parpol, mungkin anggota DPR untuk bisa meningkatkan kualitas sekolah. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Muhammad Tauhid atas pertanyaannya, dan kita sudah siapkan pemberi jawaban utama atau penjawab utama, yaitu Ibu Siti Aiti selaku Aktesita. Aduh. Beliau disilakan. Saya Pak. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, izinkan saya menjawab dari pertanyaan Bapak M. Tauhid. Yang pertama adalah, mungkin ini pertanyaan yang pertama dan yang terakhir ya Pak. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi sekolah memanfaatkan ketujuh aset agar bisa bermanfaat untuk sekolah? Seperti itu ya Pak Tauhid? Difokuskan juga itu Bu, pada parpol ya, yang ada itu kemanfaatan untuk di sekolah seperti apa? Oke, nanti akan lebih spesifik ke situ. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan Bapak Tauhid, di sini pada modul 3.2 ini kita sedang membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Berarti kita sebagai pemimpin yang ada di sekolah, baik itu guru ataupun itu misalnya kita sebagai kepala sekolah itu sendiri, mampu menciptakan atau memanfaatkan ketujuh modal aset tersebut, yang mana tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Ibu Suharni SPD. Di situ ada ketujuh aset yang sudah dijabarkan satu persatu, yaitu berarti kita harus bisa memanfaatkan manusia itu sendiri, kemudian lingkungan alam sebagai sumber sumber pembelajaran, sampai tadi ke budaya dan agama seperti itu. Nah, di sini masalah untuk bagaimana kalau misalnya untuk memanfaatkan parpol atau DPR ya Pak? Kalau nggak salah parpol atau DPR gitu. Dewan yang ya. Ya betul. Caranya adalah kalau ini menurut pendapat saya, tapi nanti barangkali dari yang lain, dari kelompok saya nanti bisa menambahkan seperti itu. Jadi ketika
di sini lebih spesifik saja di misalnya ada sebuah acara atau apa itu kita bisa melibatkan dari anggota partai politik tersebut. Atau ketika dalam sebuah pembelajaran kita bawa anak-anak tuh ke balai desa untuk lebih mengenal struktur atau jajaran-jajaran yang ada di desa. Baik balai desa fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini semuanya seperti itu. Kemudian ketika ada sebuah momen yang ada di sekolahan, kita panggil tuh, ya, kita panggil, kemudian kayak semacam misalnya di situ TNI Polri atau misalnya apa diundang di situ sebagai apa narasumber, sebagai apa dan lain sebagainya. Jadi lebih dimanfaatkan sehingga si anak tersebut itu tahu, paham seperti itu tentang ternyata anggota ini fungsinya buat ini, ternyata ada ini, gitu, seperti itu Pak. Kalau menurut saya sih seperti itu, barangkali nanti bisa ditambahkan dengan yang lain. Bagaimana Bapak Tauhid? Ya, bagus, terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Turun. Ya, Pak Tauhid. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tauhid. Sedikit saya tambahkan Pak Tauhid terkait dengan tadi untuk di SMA itu ada gubernur masuk sekolah, ada jaksa masuk sekolah, itu kan salah satu aset yang bisa kita manfaatkan. Ketika itu ada jaksa ke sekolah, ya kita terima untuk bisa memberikan edukasi kepada sekolah. Terkait dengan anggota dewan, kita juga bisa manfaatkan karena ada dana aspirasi yang ada di mereka. Mereka kan punya dana aspirasi, termasuk mungkin KIP, ada KIP daerah aspirasi juga kita bisa manfaatkan. Pernah di sekolah saya Pak Tauhid itu seluruh siswa dapat KIP gitu dari anggota dewan itu saya ajukan, ternyata bisa, dan mereka yang di luar KIP reguler itu kita daftarkan dan ternyata bisa. Itu juga bisa kita manfaatkan seperti itu. Jadi syaratnya seperti itu. Terus pernah juga kita mendapatkan bantuan dari aspirasi terkait dengan sarana prasarana juga pernah. Hanya mungkin kalau yang waktu ini adalah terkait dengan paling itu biaya dari KIP. Itu mungkin tambahannya Pak Tauhid terkait dengan itu. Masing-masing aset bisa kita manfaatkan dan kita bisa cari strateginya untuk bisa untuk kebaikan di sekolah yang kita miliki. Mungkin begitu Pak Tauhid. Dari kami begitu nggih. Ibu dan Bapak, karena cukup satu pertanyaan, satu jawaban, maka kelompok kami sudahi nggih untuk tampilan dari presentasi kelompok kami. Kami bertiga telah menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusi kami dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup untuk kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Eko Nugroho, Bu Siti IT, Bu Suwarni dalam hal menyampaikan paparannya. Mungkin yang perlu ditambahkan Bapak Ibu di dalam hal ini adalah mohon dideskripsikan secara jelas Pak. Deskripsikan secara jelas 7 aset utama itu apakah betul-betul yang disampaikan oleh Bu Harni tadi itu sudah betul-betul bermanfaat bagi sekolah itu Bapak Ibu nggih. Apakah 7 aset itu yang dimiliki oleh kecamatan terdekat di situ kita ambil kesimpulan bahwa ini adalah keputusan dari kelompok B kan tentu Ibu ya. Jadi tidak usah dilihat lagi apakah dari kecamatan Larangan atau dari kecamatan mana gitu Pak. Tapi inilah hasil dari kesimpulan dari kelompok B, kemanfaatan 7 aset ini untuk kepentingan sekolah. Itu Bapak Ibu nggih. Modal manusia misalnya saya ambil contoh begitu. Di sini tadi disampaikan sama Bu Harni adalah di situ ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada TU, ada pemangku kebijakan. Mungkin yang sangat terkait Bapak Ibu dari unsur pemangku kebijakan di sini. Apa kira-kira modal manusia yang sudah dimanfaatkan?
atau bermanfaat bagi sekolah kan ngoten nggih Bapak Ibu ya. Misalnya saya ambil contoh bagi teman-teman di SD mungkin dinas ranting dinas atau cabang dinas pendidikan Kecamatan Larangan, saya ambil contoh begitu, itu pernah melakukan kegiatan bintek peningkatan kompetensi guru. Itu kalau di SD di kecamatan banyak Pak seperti itu, kalau di SMP itu jarang sekali. Karena biasanya SMP, SMA, SMK itu tingkatannya sudah di kabupaten itu, Bapak Ibu. Tapi di SD itu biasanya teman-teman itu mengambil manfaat dari 7 standar itu yang ada di kecamatan setempat itu. Tapi kalau SD ya SMP dari ke atas itu jarang sekali. Nah itu yang saya maksudkan Bapak Ibu. Pernah bahwa kecamatan terutama ranting dinasnya atau cabang dinasnya gimana kita ada ya. Itu pernah melakukan kegiatan yang namanya peningkatan kompetensi guru-guru SD, peningkatan kompetensi kepala SD, peningkatan kompetensi pengawas SD yang ada di wilayah kecamatan itu. Jadi yang kita maksudkan, inilah kemanfaatan yang bisa diambil oleh sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Yang SMP dan SMA juga begitu. Suatu saat teman-teman itu mendapatkan kemanfaatan dari tingkat SMP, SMA, dan SMK, yaitu peningkatan kompetensi gurunya, peningkatan kompetensi kepala sekolahnya. Ini Bapak Ibu ya, ini. Yang dimediasi oleh kecamatan setempat itu kadang-kadang seperti itu juga ada Bapak Ibu ya. Itu jadi kami mohon nanti ditambah aja Pak. Tadi sudah bagus, ditambah aja di bawahnya itu deskripsinya yang lebih jelas. Kira-kira modal manusia itu yang pernah dilakukan oleh Larangan dan kecamatan yang ada di kelompok B itu mana? Itu. Terus yang modal sosial juga begitu, modal fisik juga begitu, modal lingkungan alam juga begitu. Terus modal politik juga begitu, modal agama dan budaya juga begitu. Apa kira-kira kemanfaatan secara langsung itu? Terus kami nanti mohon di-share Pak Eko videonya itu Pak. Saya senang dengan videonya itu. Kalau memang nanti berat untuk nge-share videonya, mohon linknya saja Pak. Linknya saja, nanti video itu masukkan ke Google Drive. Di situ kan ada linknya. Linknya saja share ke saya Bapak Ibu, karena itu lebih ringan daripada share videonya melalui WA lagi. Pak Eko Jadi begitu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya berkenaan dengan pertanyaannya Pak Muhammad Tauhid kalau nggak salah, bagus sekali yang disampaikan oleh Bu Siti IT itu. Jadi seorang pejabat anggota DPRD yang bermukim di wilayah dekat sekolah kita Bapak Ibu ya, itu bisa dijadikan keynote speaker suatu saat di kegiatan pembelajaran kita Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa menyampaikan secara langsung permohonan kepada beliau itu bagaimana sih sistem kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di Kabupaten Brebes. Ini biasanya guru-guru PKN ini yang bisa memanfaatkan seperti itu Bapak Ibu ya. Atau Bapak Kepala Sekolah bisa melakukan sharing dengan beliau. Karena sebetulnya banyak sekali kebutuhan sekolah Bapak Ibu ya yang belum, bukan tidak ya Pak, belum bisa dicukupi oleh bantuan operasional sekolah. Ini Pak. Dan belum dicukupi oleh bantuan dari APBN, belum bisa dicukupi oleh bantuan dari APBD ini, sehingga Bapak Kepala Sekolah itu bisa berkolaborasi atau melakukan MOU yang positif Pak, maksudnya MOU yang positif, jangan salah tafsir loh Pak, nanti guru SMK Larangan atau guru SMA Larangan semuanya nanti pada waktu pemilu tahun 2024 harus memilih Bapak A, tidak seperti itu prasyaratnya. Tapi betul-betul ini adalah bantuan dari beliau sebagai wakil rakyat yang ada di Kabupaten Brebes. Biasanya anggota Dewan itu punya yang namanya dana reses, Pak. Mungkin dana reses itu bisa untuk mensupport kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan kita yang ada di sekolah kita masing-masing. Misalnya ya Pak, pembuatan pagar. Pagar itu hampir sulit mengajukan dana, Pak. Ini, pagar sekolah itu loh Pak, itu sulit mengajukan dana. Dengan melalui beliau yang kebetulan adalah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Brebes dan kebetulan ada di Kecamatan Larangan, nanti kepala sekolah melakukan MOU. Kira-kira bisa Pak, ini disupport. Karena pagar ini sudah rusak dan sering kami mengajukan ke Dinas Pendidikan, mengajukan proposal sampai berkali-kali, tetapi tidak ada realisasinya. Memang Bapak Ibu ya, bukan Dinas Pendidikan tidak memberikan kemudahan, tetapi memang sulit
pengalokasian bantuan untuk pagar. Pemerintah lebih memilih rehabilitasi atau bantuan untuk kelas ini Bapak Ibu daripada bantuan untuk pagar. Sehingga kadang-kala di sekolah-sekolah itu banyak melakukan terobosan lain Pak. Misalnya melakukan MOU dengan para pemangku kepentingan atau pejabat-pejabat seperti itu Pak. Ini Bapak Ibu ya. Ini pernah dilakukan Pak di salah satu sekolah binaan saya. Ini Pak, kebetulan suatu saat ada yang namanya temu alumni Bapak Ibu. Nah, di temu alumni ini tidak tahunya di situ ya ada anggota DPRD. Kebetulan sekolahnya butuh yang namanya rehab musola. Ini lagi Pak, musola ini sulitnya bukan main untuk mendapatkan bantuan. Pagar musola itu sulit sekali Bapak Ibu ya. Sekolah untuk mendapatkan bantuan dari APBD maupun APBN. Oleh karena itu memang seorang kepala sekolah itu harus jeli. Ya Bapak Ibu ya harus lincah. Ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti anggota DPRD ini bisa diajak bekerja sama Bapak Ibu ya, tentunya dengan hal-hal yang positif. Jangan ada sampai Bapak kepala sekolah terjebak dengan sebuah prasyarat yang nanti memberatkan. Prasyarat memberatkan itu misalnya begini Pak. Tapi catatan loh, katanya anggota dewan. Nanti kalau ada pemilihan lagi, guru di sini harus milih saya semua. Jangan sampai terjebak seperti itu. Ini hal-hal yang negatif Bapak Ibu ya. Lebih baik nggak dapat bantuan kalau saya kepala sekolahnya Pak. Kalau jenengan nanti dikasih prasyarat, pokoknya guru dan kepala sekolah di sekolah ini harus milih saya nanti pada waktu pemilihan anggota DPRD. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik kalau saya nggak dapat bantuan Pak, daripada resiko politiknya tinggi. Apalagi Bapak Ibu nanti kepala sekolah akan akan istilahnya mengurangi hak-hak politik dari teman-teman guru Pak, itu risikonya luar biasa. Jadi begitu nggih Pak Tauhid nggih. Jadi betul sekali yang disampaikan Bu Aiti, suatu saat beliau diundang sebagai keynote speaker di materi atau di mata pelajaran, atau kepala sekolah melakukan kerjasama MOU. Biasanya ada dana-dana reses itu Pak. Mungkin dana reses itu untuk sedikit bantu musola, sedikit bantu pendirian pagar, kan lumayan juga Bapak Ibu ya. Nah ini loh Bapak Ibu, dari sini kan kelihatan bahwa jenengan itu prospek pemimpin masa depan itu Pak. Kalau apa guru diajari kayak begini Pak. Gitu loh Bapak Ibu ya. Paling-paling kan hanya di pembelajaran. Ini berarti pemerintah itu memang punya tujuan Bapak Ibu, sampai itu adalah agen-agen pemimpin masa depan. Oleh karena itu mulai sekarang harus punya semangat baca, mental yang tinggi gitu Bapak Ibu itu harus punya semangat baca, mental yang tinggi begitu Bapak Ibu. Terus teman-teman di swasta juga begitu, nanti sertifikatnya itu kasihkan kepada ketua yayasan. Bagi yang teman-teman bukan PNS, karena itu pertimbangan sendiri, jenengan akan diangkat mungkin menjadi kepala sekolah atau memperpanjang jabatan kepala sekolah itu Bapak Ibu bagi teman-teman di swasta itu. Kalau negeri itu kan pakai Pak, prosedur yang sudah ada regulasinya, tapi kalau di tempat swasta itu kan hampir kadang-kala di daerah itu segala sesuatunya ditentukan oleh ketua yayasan Pak. Jadi yang ngangkat kepala sekolah itu ketua yayasan kalau di swasta. Sampai sekarang kurang ada intervensi dari dinas pendidikan baik kabupaten kota maupun dinas pendidikan provinsi. Kalau urusan dengan kepala sekolah swasta Bapak Ibu oleh karena itu nanti tetap kita harus baik kepada yayasan Bapak Ibu, terutama guru dan kepala sekolah di sini, karena beliau itu 50% menentukan nasib kita ke depan. Ini bahasa belak-belakan saya loh Bapak Ibu ya, ini. Nggak usah, ya begitulah Bapak Ibu ya, ini. Nanti sampaikan, dan Bapak Ibu bekerja dalam rangka mendukung kebijakan yayasan. Karena mengapa saya kok memberikan contoh yayasan dan swasta Bapak Ibu? Karena situasi di swasta itu lebih pelik daripada negeri Bapak Ibu Kalau negeri itu lebih gampang Pak. Negeri itu lebih gampang, lebih berat di swasta. Bahkan dinas pendidikan itu sulit melakukan intervensi, di yayasan itu sulit Pak. Di swasta itu sulit. Dinas pendidikan Bapak Ibu Oleh karena itu berbaik-baiklah dengan yayasan. Ini pesan saya Bapak Ibu ya. Ini gunakan komunikasi yang baik Bapak Ibu. Ini karena beliau itu juga penentu dari segala keputusan di sekolah dan pengembangan profesi kita ke depan bagi yang menempati di swasta. Begitu nggih Bapak Ibu ya. Tambahannya mungkin silakan langsung kepada kelompok A. Monggo siapa ketuanya kelompok A di-handle langsung. Halo, tes. Suara saya terdengar jelas? Terdengar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat fasilitator guru penggerak Bapak Zainal Safiuddin. Salam dan bahagia kepada Bapak Ibu guru hebat, khususnya kelas E, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Brebes. Di ruang kolaborasi 2 ini, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 7 sumber daya di Kecamatan Ketanggungan sesuai dengan RK1 yang kemarin kita bahas. Langsung saja, untuk moderator yaitu Bu Heti, presenter Bu Aprilia Rataningtyas, ini Bu Mil ya, selamat Bu Lia, berkah PGP ini, tetap jaga kesehatan. Kemudian notulen atau pemberi tanggapan utama nanti Bu Sri Kadarningsih. Terakhir mungkin nanti saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok lain. Monggo waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Heti. Bu Lia mungkin bisa langsung share screen supaya bisa mengoptimalkan waktunya. Untuk sementara demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Zainal Safiuddin, fasilitator, kepada yang terhormat Bapak Wahidin beserta Ibu Ajimahwati sebagai penunjuk praktek, juga rekan-rekan CGP semuanya yang saya hormati juga saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam rangka di ruang kolaborasi ini untuk mempresentasikan modul 3.2 seperti yang sudah dituliskan oleh Pak Edianto, yang ada di kelompok A, terdiri dari ketua Bapak Edianto, kemudian moderatornya saya sendiri, Ibu Menti, kemudian presentator oleh Ibu Aprilia Rataningtyas, dan selanjutnya yaitu Ibu Sri Kadarningsih. Alhamdulillah kemarin kami sudah berkolaborasi sudah langsung kegiatan presentasikan. Untuk itu langsung saja kepada kepada presentator, maaf, untuk Ibu Aprilia Rataningtyas saya persilahkan. Terima kasih Bu Heti, mohon izin untuk menampilkan PowerPoint ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai 7 aset yang ada di Kecamatan Ketanggungan. Tentu saja aset ini adalah aset-aset yang terbiasa atau seringkali kami gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan, berikut ini adalah anggota dari kelompok kami, Bapak Edianto sebagai ketua, kemudian Ibu Heti Winingsih yang bertugas sebagai moderator, saya sendiri sebagai presenter, dan nanti yang menjawab pertanyaan adalah Ibu Sri Kadarningsih. Seperti yang sudah kita ketahui, 7 aset utama yang kami amati, yang pertama adalah modal manusia, kedua modal sosial, 3 modal fisik, 4 modal lingkungan alam.
kelima modal finansial, keenam modal politik, dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Modal manusia di Kecamatan Ketanggungan sendiri jumlah penduduknya ada 138.898 jiwa. Ini berdasarkan dari data BPS pada tahun 2021. Untuk yang tahun ini kami tidak menemukan atau belum menemukan, mungkin memang belum diselenggarakan surveinya. Dari 138.898 jiwa ini, 59% itu mengenyam pendidikan sampai SD, kemudian 30% mengenyam pendidikan sampai di SMP, 8% di SMA, dan hanya sekitar 3% saja yang berhasil mencapai pendidikan di tingkat diploma atau S1. Nah, dari jumlah 3% inilah yang menggerakkan sebagian besar kegiatan utama atau kegiatan-kegiatan penting yang ada di Kecamatan Ketanggungan. 3% inilah yang berprofesi menjadi guru, kemudian pegawai atau pejabat di pemerintahan, baik di tingkat desa hingga di tingkat Kecamatan Ketanggungan. Selain itu juga yang 3% ini ada sebagian kecil lagi yang berprofesi atau bekerja di bidang politik. Yang kedua ada modal sosial. Di sini kami mencantumkan ada 5 modal sosial yang paling sering bersinggungan dengan sekolah. Bersinggungan di sini dalam hal yang baik. Yang pertama yaitu PGRI dan IGTKI. Keduanya merupakan organisasi yang menaungi guru. Nah, kegiatan-kegiatannya di PGRI dan IGTKI kurang lebih sama. Di PGRI dan IGTKI itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kalau dalam bahasa Inggris itu upgrading atau peningkatan kemampuan atau kualitas guru. Kemudian untuk 3 yang lainnya adalah Nahdlatul Ulama. Di Kecamatan Ketanggungan ini adalah salah satu basisnya Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut menggerakkan sebagian bersinggungan ya dalam beberapa hal. Kemarin sebagai contoh di Nahdlatul Ulama itu melalui fatayatnya mengadakan kegiatan konseling dan juga upgrading atau pemetaan peningkatan kualitas siswa melalui kegiatan daring. Itu dilaksanakan pada siswa tingkat SMP kemarin. Kemudian modal fisik. Nah, ini adalah beberapa bangunan fisik yang biasanya dipergunakan kami guru-guru baik di tingkat TK, SD, SMP biasa kami kunjungi. Yang pertama yaitu puskesmas, kantor pos, kantor polisi, stasiun, gedung olahraga, lapangan, kolam renang, pabrik, dan mal. Kegiatan yang biasa kami lakukan di sini biasanya satu, kunjungan untuk melihat gedung tersebut. Kemudian kalau gedung olahraga dan kolam renang tentu kami beraktivitas yang berkaitan dengan olahraga, di lapangan juga. Kemudian di pabrik itu kami juga pernah melihat proses produksi. Kebetulan di sini yang banyak adalah pabrik tahu. Kemudian di mal sendiri, karena di mal itu kan ada beberapa tempat yang bisa kami kunjungi. Yang sering dikunjungi adalah bagian makanannya. Jadi di situ kami melakukan kegiatan cooking class di mal tersebut. Tentunya dengan kerjasama. Kemudian modal lingkungan alam. Di Ketanggungan sendiri rata-rata lingkungan alamnya berupa daerah persawahan. Akan tetapi ada juga hutan dan air terjun di bagian Ketanggungan Selatan
Nah, ketiga modal lingkungan alam tersebut biasa kami manfaatkan untuk outing kelas atau belajar di luar. Yang selanjutnya modal finansial. Modal finansial di sini yang terbesar ada 5. Yang pertama dan kedua dari pemerintah pusat, yaitu dengan adanya PIP dan PKH, kemudian bantuan khusus dari anggota dewan melalui dana aspirasi, kemudian ada juga donatur atau tali asih dari masyarakat, dan dari pemerintah desa sendiri seringkali ada kegiatan pelatihan keterampilan khusus. Sebagai contoh, di salah satu desa di Ketanggungan, di Karangmalang itu ada sekelompok pemuda desa, 1 RT 1 RW itu diambil 2-3 orang, kemudian dikirim ke pabrik yang ada di sekitar Brebes ini untuk melakukan pelatihan-pelatihan khusus berkaitan dengan pabrik tersebut. Ada pabrik sepatu dan juga pabrik garmen atau pabrik pakaian di daerah kami saat ini. Selanjutnya yaitu modal politik. Modal politik di sini kami ambil beberapa yang sering bekerja sama dengan sekolah-sekolahan kami. Yang pertama yaitu Polsek, yang kedua Puskesmas, kemudian ada PLN, PDAM, camat, kepala desa, dan juga ranting partai politik. Untuk kepala desa di sini yang menjadi sorotan kami adalah berkaitan juga dengan modal finansial. Di sini ada beberapa kepala desa yang membiayai sekolah siswa-siswi yang kurang mampu. Sama juga dengan ranting partai politik yang memberikan dana bantuan setiap bulan, diberikan setiap bulan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dan juga yatim piatu. Kemudian yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Seperti yang saya bilang tadi, Kecamatan Ketanggungan ini adalah salah satu basis dari Nahdlatul Ulama, dan sering sekali ada kegiatan yang sifatnya keagamaan di sini. Ada yang setiap 1 minggu sekali, biasanya berpindah-pindah dari satu desa ke desa lainnya. Kemudian ada yang setiap 3 bulan sekali, itu yang benar-benar acaranya besar-besaran dan pembicaranya itu dari luar kota. Kegiatan tersebut biasa disebut dengan manakib atau manakiban kalau di sini. Kemudian selain itu, Ketanggungan juga memiliki kampung budaya Jalawastu, di mana di sana adalah sebuah desa atau dusun yang memiliki kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Mungkin kalau di daerah luar Jawa Tengah itu seperti penduduk kayak orang Dayak seperti itu, sejenis itu. Di sana punya rules-nya sendiri, aturannya sendiri, yang ketika kita memasuki itu kita tidak boleh melanggar aturan-aturan tersebut. Kemudian ada bunian atau biasa dikenal dengan sedekah bumi. Di Karangmalang juga ada yang namanya Damar Sewu. Setiap bulan puasa juga ada yang disebut dengan obrok untuk membangunkan orang-orang sahur. Dan yang khas lagi adalah kesenian burok yang biasanya sering muncul pada saat acara-acara hitanan. Nah, modal agama dan budaya ini banyak sekali hal-hal positif yang bisa diajarkan kepada siswa-siswi kita, terutama karena hal-hal tersebut dekat dengan mereka. Ini ada sebuah video yang menggambarkan Kecamatan Ketanggungan.
Mohon maaf Bapak Ibu karena videonya terlalu panjang, barangkali nanti menyita terlalu banyak waktu. Saya cukupkan di sini saja. Terima kasih atas waktu dan juga perhatian Bapak Ibu sudah berkenan untuk menyimak presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami yang dibawakan oleh Bu Aprilia. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dari kelompok B yang ingin bertanya kami persilahkan. Silahkan. Edi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok A, presentasi yang sangat luar biasa sekali, cukup menarik ya, sangat bagus dan sangat menginspirasi untuk kita semuanya. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita mempelajari 7 aset utama yang disebut dengan modal utama. Semua aset tersebut sangat penting bagi kita, khususnya sebagai seorang pendidik ataupun pemangku kebijakan. Yang saya tanyakan adalah, dari ke-7 aset tersebut, aset manakah yang lebih utama atau yang sering digunakan oleh kita sebagai pendidik dalam menciptakan prestasi peserta didik baik di bidang akademik maupun non-akademik. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Aiti yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Untuk yang menjawab pada kesempatan kali ini nanti akan disampaikan oleh guru kita Ibu Sri Kadarniti. Monggo kepada Ibu Sri Kadarniti, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Eti atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab, barangkali nanti teman-teman menambahkan juga siap apa. Oke, tentunya dari 7 aset itu tentunya semuanya punya peranan penting sendiri dalam memajukan pendidikan di sekolah seperti yang disebutkan bersama Bu Apri. Mungkin yang perlu adalah yang itu Ibu, yang tadi, yang IGTKI ya, itu mungkin yang sangat bersinggungan dengan kami sebagai tenaga pendidikan ya, di mana di situ tentunya tadi seperti yang Bu Aprilia katakan, di GTKI juga apa itu PGRI ya, PGRI GTKI kalau kami di PGRI juga tentunya tadi ada kayak diklat, mengadakan diklat tentang peningkatan kompetensi guru. Di situ tentunya dengan meningkatnya kompetensi guru, tentunya nantinya guru akan menularkan ke murid-muridnya. Tentu saja itu akan meningkatkan kualitas dari murid itu sendiri, seperti itu. Nah, yang kedua tentunya modal fisik. Modal fisik juga dapat dijadikan pembelajaran. Seperti yang tadi Bu Aprilia katakan, misalnya seperti mall tadi ya. Mall tadi bersinggungan dengan makanan, yaitu dengan cooking class. Itu bisa saja ketika anak-anak baik dari SD, SMP maupun SMA mengikuti cooking class dan kemudian ada suatu ajang lomba tentang menggunakan bahan-bahan asli daerah misalnya gitu ya, seperti ubi, singkong yang dilombakan. Mungkin dari situ anak-anak bisa belajar mengolah dari belajar yang di cooking class tadi, seperti itu. Juga di yang gedung-gedung seperti kepolisian itu kalau di kami sebenarnya saya di TK gitu ya, itu kan ada satu tema tentang profesi. Jadi di kala tema itu ada, kita itu mengadakan field trip baik tadi di gedung kepolisian misalnya, di pabrik tahu, di pabrik roti, di mana anak-anak itu belajar langsung di situ dengan pemilik pabrik
dan karyawan-karyawannya, di mana anak itu bisa bercengkrama dengan mereka dari bahan-bahan yang dibuat, caranya membuat, bagaimana mengolahnya, seperti itu. Nah, itu yang pabrik ya. Terus kemudian yang misalnya kantor-kantor. Di kantor-kantor itu kita juga pernah, kebetulan Segiteka pernah membawa anak itu ke polsek. Di polsek. Nah, anak-anak itu biasanya kan mungkin kalau di sekolah itu kan alat peraganya itu nggak asli ya, Bu ya? Nggak asli. Nah, kalau kita datang langsung ke polsek atau ke kantor polisi, jadi kita ditunjukkan alat peraga asli. Jadi anak-anak itu bisa mengenal alat peraga yang asli. Kemudian juga anak itu karena misalnya di polsek itu ada penjara ya, Bu ya. Penjara tempat apa sih, Bu? Nah, mungkin kalau kita cuma bisa nakut-nakutin, penjara itu tempatnya misalnya pencuri gitu, ditangkap gitu kan. Cuma kan nanti di kepolisian itu akan dijelaskan oleh Bapak Kepolisian secara langsung bagaimana apa fungsinya, seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu bagian kecil yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan dari rekan-rekan yang lainnya, monggo. Terima kasih. Bu Edi, sedikit saya tambahkan dari apa yang sudah dijawab oleh Ibu Sri Kadarningsih berkaitan pertanyaan yang Ibu berikan mengenai aset mana yang lebih utama yang sering digunakan untuk menciptakan suatu pembelajaran bagi anak-anak, maksudnya untuk memajukan gitu ya. Pengalaman dari sekolah saya sendiri, alhamdulillah untuk kegiatan yang sering digunakan yaitu kami berkolaborasi dengan pemerintah desa, terutama dengan kepala desa yang ada di daerah setempat gitu ya. Dan alhamdulillah setelah kami berkolaborasi, kita ngobrol langsung dari hati ke hati, maksudnya berkaitan dengan kemajuan sekolah ya, terutama dengan finansialnya gitu. Alhamdulillah kalau kita bersilaturahmi langsung, berkolaborasi langsung gitu dengan kepala desa, ya alhamdulillah ada sedikit kalau misalnya lebaran gitu ya, dan misalnya juga ada misalnya bantuan desa gitu, misalnya cair, ya alhamdulillah kami guru-guru yang ada di desa kami, terutama guru TK gitu ya, alhamdulillah ya adalah itu sedikit untuk ini guru TK-nya gitu. Kemudian kami juga di samping berkolaborasi dengan pihak pemerintah desa, kami juga berkolaborasi dengan yang namanya anggota dewan gitu ya, atau partai politik, dan alhamdulillah karena orangnya kita kenal gitu ya sama anggota dewan tersebut, alhamdulillah lembaga kami juga mendapat bantuan gitu. Bantuannya berupa APE atau alat permainan-permainan yang sekiranya dibutuhkan di lembaga kami. Kiranya itu Bu Eti yang dapat kelompok kami sampaikan. Bagaimana? Apakah sudah puas? Nanti kalau belum puas biar Pak Zainal yang memuaskan. Bu, cukup kita berbagi waktu dengan yang lain. Terima kasih penjelasannya, sangat bermanfaat sekali bagi saya. Matur nuhun. Iya, terima kasih kembali Bu Edi. Untuk selanjutnya, waktu saya persilahkan kembalikan ke Bapak Ketua, yaitu Bapak Edianto. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok A. Mungkin barangkali ada suatu hal yang kurang berkenan ataupun ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada Pak Zainal. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edianto, luar biasa paparannya. Seperti hanya kelompok B ya tadi yang pertama juga luar biasa, kelompok A juga begitu. Paparannya luar biasa. Pak Edi tadi videonya diambil dari mana ya Pak sumbernya Pak? YouTube nopo dari channel YouTube Pak. YouTube G, termasuk yang kelompoknya Pak Eko G. Videonya dari YouTube Pak. ya? Pak, dari YouTube. Itu yang saya maksudkan Bapak Ibu ya. Jadi video itu tidak dibuat sendiri tetapi langsung mengunduh Bapak Ibu yang berkaitan dengan daerah kita masing-masing. Artinya daerah yang didomisili, tempat domisili dari sekolah kita masing-masing. Terus berkenaan dengan pertanyaannya Bu Siti Aidi tadi, luar biasa pertanyaannya Bapak Ibu ya.
ini. Jadi untuk mengetahui mana yang lebih ada keterkaitannya, mana yang lebih bermanfaat Bapak Ibu dari tujuh unsur tadi itu, Bapak Ibu bisa melakukan identifikasi itu. Dari modal manusia sampai modal yang terakhir itu Bapak Ibu ya, modal agama dan budaya itu bisa diidentifikasi Bapak Ibu. Ini apa nanti yang sangat terkait dan erat kaitannya dengan peningkatan prestasi bidang akademik dan non akademik, nanti akan ketemu dengan sendirinya Bapak Ibu kalau kita melakukan identifikasi. Jadi tambahnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, luar biasa kelompok A dan kelompok B. Sekarang ke kelompok D malah, bukan kelompok C dulu ya, malah ke kelompok D. Monggo Pak Nur dan kawan-kawan kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Safiuddin selaku fasilitator penggerak Angkatan 4. Yang saya hormati teman-teman calon guru penggerak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Sebelumnya saya ucapkan dulu minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu, karena kemarin sempat saya low, saya drop. Nah hari ini saya baru bisa mendapat kesempatan untuk bertemu tatap maya kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya kami dari kelompok D, Ibu Lika Marlina dan Ibu Sri Rahayu akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin malam. Nah itu nanti yang akan menjadi moderator Ibu Lika Marlina, kemudian yang akan menjadi presenter nanti Ibu Sri Rahayu. Kepada Ibu Lika Marlina dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Zainal Safiuddin selaku fasilitator kelompok E dan F. Yang terhormat Bapak Wahidin beserta Ibu Haji Mahwati selaku pengajar praktik kelompok E. Dan yang saya hormati juga teman-teman CGP semuanya di kelompok E ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang virtual ini pada sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beserta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, kami dari kelompok D dengan Ketua Pak Nur dan presenter Bu Sri Rahayu dan saya sendiri sebagai moderator di sini akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami terkait modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Untuk itu, untuk menghemat waktu, saya langsung serahkan kepada presenter Bapak Ibu Sri Rahayu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada Bu Sri kami persilakan. Terima kasih Bu Lika Marlina atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada Bapak Zainal Safiuddin yang saya hormati, kepada rekan-rekan CGP yang berbahagia, izinkan saya dari kelompok D mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemetaan aset atau modal yang dimiliki oleh Kecamatan Songgom dan juga Bantar Kawung. Pak Nur, tolong. Ini kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Pak Muhammad Nurahudin, saya sendiri, dan Bu Lika Marlina. Untuk aset yang
telah kami identifikasi dari kecamatan kami. Belum gerak Pak Nur? Sini ada 7 aset atau modal yang dimiliki oleh kecamatan kami, yaitu Kecamatan Songgom dan Bantar Kawung. Yang pertama itu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal politik, yang keenam modal finansial, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Untuk modal manusia, di Kecamatan Songgom dan juga di Bantar Kawung, kami memiliki modal atau aset sumber daya manusia yang beragam. Di antaranya adalah ada petani, guru, dokter, perawat, bidan, polisi, tentara, pegawai pemerintah, pedagang, dan pengusaha, yang kesemuanya bermanfaat dan mendukung perkembangan dari suatu sekolah, baik di tingkat dasar maupun tingkat atas, sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Di sini juga selain modal-modal yang disebutkan ini, ada juga modal anak, yaitu anak usia dini dan anak usia sekolah. Anak usia dini itu merupakan aset atau modal bagi kami di jenjang TK, karena itu untuk bisa masuk ke jenjang TK. Adapun lulusan dari TK itu juga merupakan aset daripada jenjang SD, karena yang lulus dari TK akan direkrut ke SD. Demikian juga yang dari SD, lulusan SD menjadi aset untuk sekolah jenjang SMP. Dan yang untuk lulusan yang SMP juga menjadi aset atau modal bagi sekolah-sekolah tingkat SMA atau SMK yang akan tentunya bisa masuk ke sekolah, direkrut sebagai murid. Untuk yang selanjutnya yaitu modal sosial. Modal sosial yang ada di kecamatan kami ada organisasi profesi guru seperti PGRI, IGTKI, Himpaudi, ada juga organisasi Karang Taruna, organisasi Pemuda Pancasila, organisasi Banser, dan organisasi wanita atau PKK. Organisasi sosial ini mempunyai peranan yang penting bagi kemajuan dan perkembangan pendidikan di Kecamatan Songgom dan Bantar Kawung. Organisasi Karang Taruna untuk jenjang pendidikan menengah seperti SMA atau SMK tentu sangat mendukung perkembangan sekolah, karena di organisasi Karang Taruna anak-anak muda terutama yang masih belajar di sekolah menengah, mereka akan banyak belajar tentang kepemimpinan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Organisasi pemuda juga bisa sebagai tempat belajar bagi anak-anak sekolah untuk mengenal rasa nasionalisme kebangsaan. Untuk yang selanjutnya yaitu modal fisik. Modal fisik yang dimiliki oleh Kecamatan Songgom dan Bantar Kawung, diantaranya ada pasar, ada bank, ada koperasi, ada minimarket, ada puskesmas, yang semuanya dapat mendukung kegiatan sekolah. Pasar, dengan adanya pasar, anak-anak sekolah dapat belajar tentang kegiatan profesi pedagang dan bagaimana cara berinteraksi dengan banyak orang. Terutama ini untuk anak-anak usia dini ini sangat bagus sekali untuk mengenal profesi. Dan untuk anak sekolah yang tingkat lanjut juga sangat penting untuk mempelajari tentang perekonomian dan juga tentang kegiatan profesi ini. Terus yang untuk selanjutnya bank, dengan adanya bank anak-anak sekolah dapat belajar untuk menabung, dan untuk anak-anak SMK terutama yang jurusan akuntansi, mereka bisa belajar atau PKL di bank untuk mempraktekkan pengetahuan akuntansi yang telah mereka pelajari di sekolah. Demikian juga dengan minimarket. Dengan adanya minimarket, anak-anak sekolah dapat belajar tentang bisnis waralaba, terutama untuk anak-anak SMK ini jurusan akuntansi. Minimarket banyak membuka lowongan pekerjaan untuk anak-anak lulusan SMK yang mau bekerja selepas dari SMK.
Ada juga koperasi. Keberadaan koperasi juga sangat membantu perkembangan sekolah, terutama koperasi sekolah, karena anak-anak bisa belajar tentang manajemen keuangan dan penjualan di koperasi. Dan untuk anak-anak SMK jurusan akuntansi, mereka juga bisa magang atau PKL di koperasi-koperasi umum yang ada di wilayah kecamatannya dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh di sekolah. Yang selanjutnya ada puskesmas. Keberadaan puskesmas sangat mendukung kemajuan dan perkembangan sekolah, terutama dalam menerapkan program-program kesehatan seperti pemberian vitamin, pengobatan, dan vaksinasi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan peserta didik. Untuk modal yang selanjutnya yaitu modal lingkungan atau modal alam. Kami di Kecamatan Songgom dan Kecamatan Bandar Kawung memiliki modal alam atau lingkungan, diantaranya lahan pertanian. Ada pemandian air panas Buaran, ini yang di Bandar Kawung. Ada wisata Depok, Songgom. Ada tempat wisata Gua Lawa, Songgom. Ada Gunung Gelis Learning Center, ini juga di Bandar Kawung. Dan tentunya ada juga lapangan desa atau kecamatan. Untuk modal finansial di Kecamatan Songgom dan Bandar Kawung, kami memiliki BOP dan BOS. Adanya BOP dan BOS di sekolah ini, BOP dan BOS di sekolah ini, masing-masing sekolah mendapatkan BOP dan BOS untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah. Tabungan dan gaji. Tabungan dan gaji sangat membantu kemajuan dan perkembangan suatu sekolah, karena tabungan dapat membantu biaya pendidikan anak-anak. Dengan adanya gaji, guru-guru tentu akan lebih bersemangat dalam mengajar. Untuk modal selanjutnya yaitu, ini masih modal finansial, masih ada dana desa. Dana desa juga sangat membantu kemajuan dan perkembangan suatu sekolah, karena ada 20% dari dana desa yang dialokasikan untuk pendidikan melalui gerakan kembali ke sekolah. Dan juga kami dari desa kami, alhamdulillah setiap tahun ada dari desa kami ada kayak honor desa seperti itu untuk tingkat TK dan untuk guru-guru madrasah juga. Untuk itu ada juga yang namanya bansos. Dengan adanya bansos dapat membantu anak-anak yang kurang mampu untuk membiayai pendidikannya melalui bansos tersebut. Yang selanjutnya yaitu modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya yang ada di Kecamatan Songgom dan juga Kecamatan Bandar Kawung diantaranya yaitu ada pesantren, ada sanggar tari, ada masjid, ada gedung NU, ada madrasah, ada TPQ, yang semuanya dapat mendukung kegiatan keagamaan. Sedangkan modal kebudayaan yang dimiliki oleh Kecamatan Songgom antara lain kuda lumping dan seni angklung. Sedangkan yang ada di Kecamatan Bandar Kawung itu ada sanggar-sanggar tari. Semua itu sangat mendukung pendidikan di sekolah. Ini ada video tentang budaya, seni budaya di Kecamatan Songgom dan Bandar Kawung. Tapi barangkali diputar terlalu banyak memakan waktu, jadi kami sertakan linknya saja di sini. Dan untuk yang selanjutnya yaitu modal politik. Modal politik yang dimiliki oleh Kecamatan Songgom dan juga Bandar Kawung antara lain kantor perwakilan partai politik atau PAC dan pemilihan kepala desa. Dari kegiatan politik tersebut, anak-anak sekolah dapat belajar tentang bagaimana berpolitik dan bersaing secara sehat dalam suatu masyarakat. Dan dengan adanya kepala desa yang mengatur pemerintahan desa, maka pendidikan di sekolah secara tidak langsung akan dapat terlaksana dengan baik. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Barangkali dari kelompok lain akan memberikan tanggapan atau pertanyaan, kami persilahkan. Pak Edi ya? Ini yang menanggapi kelompok mana ya? A. Kelompok A ya, Pak Edi. Monggo Pak Edi. Ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, sangat
bagus sekali, menarik sekali presentasi dari kelompok D. Oke, yang ingin saya tanyakan adalah di dalam pembahasan modul 3.2 ini kan ada istilah Asset Based Community Development atau ABCD, atau disebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, ini kan berhubungan sekali dengan aset-aset ataupun modal sumber daya yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok B. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa sih pendekatan ABCD itu dan bagaimana cara menggunakan pendekatan ini untuk mengelola sumber daya di sekolah atau daerah seperti yang tadi kelompok D presentasikan. Itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Mungkin yang akan menanggapi terlebih dahulu siapa, Pak Nur? Pak Busri? Kan Pak Nur dulu. Ya, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Edianto. Tadi pertanyaan terkait pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, ini tentunya sangat berhubungan erat dengan sekolah atau dunia pendidikan untuk mengembangkan aset atau memberdayakan atau memanfaatkan aset-aset yang dimiliki suatu daerah atau lingkungan di sekitar sekolah. Bahwa pengembangan komunitas berbasis aset ini sekolah kita anggap sebagai komunitas, bahwa sekolah atau di dunia pendidikan, terutama di sekolah satuan pendidikan, kita anggap sebagai komunitas yang memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitarnya. Jadi kita menganalisis atau memetakan aset-aset yang ada di sekitarnya dalam rangka pengembangan satuan pendidikan atau sekolah, atau di kata lainnya itu komunitas. Nah, kita di sini komunitas di sini yaitu sekolah ini sendirilah yang kita sebut sebagai komunitas. Komunitas yang akan kita kembangkan melalui aset-aset yang sudah kami sebutkan atau sudah kami paparkan tadi. Tentunya dengan kita analisis mana aset yang unggul, kemudian mana aset yang lebih unggul. Kemudian kita berdayakan aset-aset tersebut untuk mengembangkan sekolah kita. Seperti itu Pak Edi. Monggo Bu Yayu atau Bu Lika bisa ditambahkan. Gimana Pak Edi? Oke, terima kasih Pak Nur, Bu Lika. Sudah cukup jelas. Ya. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Nur selaku Pak Ketua. Terima kasih kepada Bu Lika yang sudah membawakan presentasi pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya ke Bapak Zainal Safiuddin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk kelompok D, Bapak Ibu, luar biasa juga untuk kelompok-kelompok yang lain. Apalagi dengan pertanyaan yang terakhir tadi itu pertanyaan mungkin Pak Nur tidak mengira itu, Bapak Ibu ya. Jadi, aduh Pak Edi kok semuanya pertanyaan kok berbasis aset, komunitas berbasis aset, Bapak Ibu ya. Bahkan saya menerima informasi komunitas itu baru 1 bulan yang lalu, Pak Edi. Itu yang ditanyakan Pak Edi itu baru 1 bulan yang lalu. Tapi Pak Nur dengan sigap bisa memberikan pencerahan kepada Pak Edi. Ya begitulah seorang guru penggerak itu, Bapak Ibu nggih. Guru penggerak itu nggak boleh berhenti untuk belajar dan tidak boleh berhenti mencari informasi. Ini sekolah memang salah satu komunitas, Bapak Ibu ya. Banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di masyarakat kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan menjadi anggota MGMP itu, kalau di SMP, SMA, SMK itu juga komunitas, Bapak Ibu. Teman-teman di SD juga begitu, menjadi anggota KKG kalau nggak salah. Kalau di SD ya Bapak Ibu nggih, itu juga komunitas. Bahkan kabar terakhir kemarin itu Bapak Ibu ya, pemerintah akan memberikan kegiatan kepada komunitas-komunitas itu, Bapak Ibu nggih. Itu akan organisasi itu, atas nama organisasinya silakan nanti
teman-teman yang menjadi pengurus NGMP, pengurus KKG itu Bapak Ibu ya, atau pengurus organisasi profesi di situ kan ada PGRI, ada organisasi profesi itu bisa nanti mendaftarkan diri. Cuma saya kemarin itu saya punya organisasi profesi Pak, tapi nggak saya sebutkan itu organisasi profesi saya. Khawatir nanti disangka promosi. Itu kemarin saya lupa Pak. Nah itu karena terbentur dengan apa itu ya? Dengan Monef mungkin, Monef ujian sekolah. Itu kan terakhir pendaftarannya itu tanggal 11 Mei Pak. Pada saat itu tanggal 9 sampai tanggal 14 saya harus Monef ujian sekolah. Lali rek. Itu Pak sangat bagus sekali Bapak Ibu ya. Itu harus mendaftar juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan istilahnya support dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ibu, baik support yang bersifat material dan non material. Jadi kalau di sini memang ada beberapa teman yang menggeluti tentang organisasi tadi Bapak Ibu ya, MGMP, KKG atau yang lain Bapak Ibu, komunitas yang lain, silakan nanti diikuti aja Bapak Ibu ya, tidak ada jeleknya dan banyak manfaatnya itu. Bukan berarti kita mencari keuntungan finansial saja, itu ikut saja Bapak Ibu ya. Keuntungan finansial itu ikut saja. Yang penting tadi itu tulus ikhlas, insya Allah Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Hebat Pak Nur. Terus belajar Pak Nur, teman-teman yang lain juga begitu Bapak Ibu. Khawatir ada pertanyaan kayak Pak Edianto ini. Yang bertanya pun itu juga berkat dari informasi dan berkat belajar ini Bapak Ibu ya. Nah, mungkin punya pertanyaan seperti itu kalau Pak Edi itu nggak mendapatkan akses dari informasi di dunia pendidikan. Pak Nur luar biasa, bisa memberikan pencerahan yang luar biasa. Teman-teman yang lain juga begitu insya Allah. Baik Bapak Ibu, yang terakhir kelompoknya Al Ustadz Muhammad Tauhid radhiyallahu an. Kami persilakan. Moga Pak Tauhid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal sebagai fasilitator, yang terhormat Pak Wahidin dan Ibu Aziz sebagai PP pengajar praktek, yang terhormat Ketua kelas kami Pak Nur dan juga Pak Eko. Alhamdulillah pada siang sore hari ini memberikan contoh keteladanan dengan menggunakan pakaian korpri semangat 17, walaupun Mas Nur itu korpri lama, Pak Eko korpri baru, dan juga teman-teman kelompok E CGP Angkatan 4, perkenalkanlah kami dari kelompok C, saya Muhammad Tauhid dari Sirampok, Kecamatan Sirampok, Pak Rasto dari Kecamatan Salem, dan Ibu Tuti dari Kecamatan Kersana. Kelompok kami merupakan kelompok AKDP antar kecamatan dalam provinsi. Hingga nanti moderatornya Pak Raswo dan presenternya adalah Ibu Tuti. Demikian kami persilakan kepada Pak Raswo untuk moderator pada sesi ini. Terima kasih Pak Ketua Kelompok C, Bapak Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Zainal Safiuddin selaku fasilitator dan juga rekan-rekan CGP yang berbahagia dan semangat. Kami dari kelompok C nanti akan mempresentasikan aset. Kemudian kami telah dibagi-bagi ya, karena kami dari tadi antar lintas kecamatan dalam kabupaten oleh ketua. Jadi dari 7 aset itu kami dibagi-bagi ya. Contohnya saya sendiri dari Salem hanya mungkin nanti memaparkan dalam presentasi itu aset lingkungan dan juga aset finansial. Nanti akan disampaikan secara sederhana ya. Terus terang aja kelompok kami banyak keterbatasannya, jadi mohon maaf bila jauh dari sempurna seperti kelompok-kelompok lain. Silakan Ibu Tuti Yuniarsih, waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Raswo dan Pak Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semuanya, selamat sore. Dan Sore. semoga kita bahagia selalu. Kelompok kami, kelompok C, kelompok AKDP, kelompok yang kemarin habis jalan-jalan dari gunung, dari Kecamatan Salem, turun melalui Lio ke Kecamatan Kersana, kemudian baru ke Sirampok. Sebelum memulai hari ini presentasinya, terlebih dahulu saya akan memutarkan sebuah video supaya kita tidak ngantuk nih Pak Eko. Video dari SD-nya Pak Raswo. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum. Yang terlihat foto. Kedap. Mohon maaf. Barangkali ada kendala. Belum, Ge? Dereng. Ge. Ya udah, kita masuk ini dulu, ke presentasi dulu. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Videonya sudah terlihat? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Mohon maaf, barangkali ada kendala ini. Pak Raspo, apa bisa membantu Pak Raspo? Ya dicoba dulu. Oke. Mau videonya dulu apa gimana, Bu? Terima kasih. Ini dulu ya. Ini dulu. Kami kelompok kelompok C maaf, yang beranggotakan Pak Muhammad Tauhid dari Sirampok, Pak Raswo Sigit Pamungkas dari Halem, dan saya sendiri sebagai presenter Tuti Yuniarsi dari Kecamatan Kersana. Kami akan memaparkan aset modal. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ini terdiri dari kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang berkompeten, murid, dan juga jumlah penduduk menurut pendidikan akhir, serta jumlah penduduk yang tinggi yang harus diimbangi dengan kualitas yang baik, di mana kualitas semakin tingginya tingkat pendidikan ditamatkan semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini ada poskamling, ada linmas, puskesmas, dokter. Bentar Pak. Modal sosial ini sangat efektif apabila kita mampu mengembangkan dan mempertahankan dari unsur-unsur modal sosial itu sendiri.
Sehingga peran modal sosial ini akan nampak apabila terus dibangun dan terus dikembangkan. Yang ketiga adalah modal fisik. Modal fisik ini diantaranya ada pasar, ada bank, ada koperasi, ada kantor pos tempat, ada gedung sekolah. Nah, modal fisik ini tentang proses pembelajaran di sekolah. Faktor fisik ini sangat berperan dan sangat mendukung untuk peningkatan kualitas sekolah. Yang berikutnya adalah modal yang keempat, modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam yang ada ini adalah dari Kecamatan Salem yang tempat tinggalnya Pak Raswo, ada hutan milik perhutani, ada area persawahan, ada area perkebunan di wilayah Salem. Modal lingkungan alam ini di sekolahnya kami itu dikelilingi oleh hutan. Hutan ini adalah hutan milik perhutani yang ditanami pohon pinus dan tanaman perkebunan serta persawahan milik penduduk. Keadaan tersebut ini bisa dimanfaatkan untuk menerapkan pendidikan, terutama kegiatan praktik pembelajaran dengan membawa murid kami ke lahan persawahan dan atau perkebunan. Yang berikutnya adalah modal finansial. Modal finansial ini adalah seperti dana BOS dan juga ada tabungan serta komite sekolah. Kami masih mengandalkan dana BOS untuk operasional sekolah kami. Yang keenam adalah modal politik. Modal politik ini berhubungan dengan regulasi atau kebijakan Pemda setempat dan juga Indikpora Kabupaten Brebes, serta para anggota legislatif yang memiliki jiwa peduli dengan pendidikan untuk memudahkan akses pendidikan. Kemudian modal politik diantaranya yaitu kerjasama dengan Puskesmas untuk mendukung pelaksanaan UKS pada masing-masing satuan pendidikan. Yang terakhir adalah modal agama dan juga budaya. Modal agama ini warga sekolah yang religius karena letak sekolah kami dekat dengan masjid. Kemudian banyaknya tokoh agama dan juga tokoh budaya yang ada di daerah sekitar sekolah kami, dan juga adanya komunitas keagamaan dan seni budaya. Dan di kami di Kecamatan Kersana sendiri ada sebuah komunitas untuk melestarikan budaya. Di sini di Kecamatan Kersana ada komunitas sepeda ontel dan juga seni budaya wayang golek yang alhamdulillah di kecamatan kami di Kersana kebudayaan wayang golek ini masih ada dan perlu dilestarikan, dan ini digunakan sebagai media kami dalam belajar dan juga untuk melestarikan kebudayaan di sekolah juga, dan memanfaatkan lingkungan yang ada, memanfaatkan budaya yang ada agar tetap lestari, tidak digerus dengan budaya-budaya modern. Berikut yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali bisa diputarkan video Pak Raswo. Videonya bagus, lumayan bagus. Oh, lumayan ya. Ya bagus. Video dari SD-nya Pak Raswo bagus banget. Jadi pengen tahu. Penasaran Pak Eko nih. Monggo Pak Raswo. Ini dari Ya, kendala di laptop. Ngapunten Bapak Ibu.
Sementara di cancel dulu ya videonya nih. Dan ketemu sih hilang. Ya, sementara di cancel dulu. Untuk itu saya kembali ke Rasul. Monggo Pak, barangkali dari kelompok lain ada pertanyaan atau mungkin nanti videonya bisa dikirim ke grup nih Pak. Siap, insya Allah. Ya. Monggo Pak Rasul dilanjut. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Tuti Yuniarsi ya, selaku teman barunya kami. Kemarin sudah ada ya Bu Aprilia 2 kali satu kelompok, jadi tambah teman, alhamdulillah. Yaitu persembahan dari kelompok C ya. Sekali lagi dengan keterbatasan yang kami miliki, mohon maaf kepada rekan-rekan CGP yang lain yang hebat-hebat ya. Kemudian terutama kepada Bapak Fasilitator, Bapak Zainal. Selanjutnya silakan dari kelompok yang akan menanggapi, dipersilahkan. Nomor D monggo. Saya Pak. Monggo. Oke. Ya langsung saja untuk pertanyaan dari kelompok kami. Ini dalam pemetaan aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah atau lingkungan kita. Ini kalau kita koneksikan dengan komunitas praktisi dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, ini tentunya kita harus mengambil keputusan mana modal-modal yang lebih unggul atau mana yang modal yang lebih kita gunakan terlebih dahulu. Kemudian mana modal-modal yang atau aset yang kurang mendukung, ada juga pastinya ada aset yang sangat mendukung. Tentunya seperti itu. Bagaimana kita mengambil keputusan untuk sebagai pemimpin pembelajaran? Kalau yang modal kan tentunya ada yang modal manusia, ada yang selain manusia. Kalau modal manusia dan modal sosial atau modal agama bisa di dalam komunitas praktisi itu kita bisa menggunakan konsep-konsep yang ada di dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, kalau misalkan aset-aset yang selain manusia itu bagaimana? Seperti itu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Saya akan mencoba menjawab mungkin dari salah satu aset ya, yaitu aset finansial. Jadi mungkin tantangan bagi seorang pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah dalam hal ini ketika kita akan tadi memanfaatkan aset finansial ya, terjadi di lingkungan ataupun sekolah kami memang peran komite ya dalam hal ini ada ya, tapi itu tidak menjadi istilahnya prioritas utama ya dalam hal mendanai suatu kegiatan baik terutama mungkin kegiatan renovasi atau pengadaan fasilitas. Kemudian yang lebih sering di sekolah kami itu ketika akan mengadakan kegiatan di luar akademik ya, seperti acara perpisahan kelas 6 ya yang baru ini akan kami laksanakan. Memang sebelumnya kami istilahnya memanggil orang tua atau wali murid dalam hal pendanaan, tapi itu sekedar membantu ya. Jadi sekali lagi yang menjadi aset finansial dalam hal ini berarti yang lebih diutamakan itu tetap dari dana BOS. Seperti itu Pak Nur, kurang lebih. Terima kasih. Mungkin Pak Tauhid mau menambahkan. Ya, terima kasih sekali atas pertanyaan dari Mas Nur. Jadi 7 aset ini adalah semuanya benar Mas Nur, tidak ada yang salah. Terus bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu memutuskan kira-kira prioritasnya mana? Contohnya kami Mas Nur di Sirampok sampai hari ini tidak ada Alfamart dan Indomaret di Sirampok Pak.
Itu tentunya dari pertimbangan itu saya memilih misalkan dari aset yang pertama yang manusia. Kemarin ketika perpisahan kami, orang tua siswa Pak Nasihun yang anggota DPR Brebes itu datang menyambut. Itu beliau menyatakan bahwa Sirampok itu satu-satunya kecamatan di Brebes dengan tingkat IPM tertinggi. Nah, dari situ saya mencoba untuk menggali sehingga bagaimana bisa meningkatkan kualitas pendidikan dengan modal IPM manusia yang tertinggi di Kabupaten Brebes. Itu terima kasih Mas Nur. Terima kasih Pak. Tapi ini cerita sedikit Pak. Dalam rangka pengambilan keputusan ini pernah terjadi di sekolah saya. Ini walaupun kekuatannya besar luar biasa, dukungan dari masyarakat, tapi pernah terjadi di sekolah saya itu sampai viral se-Indonesia. Itu gedung saya ambruk Pak. Pernah dengar Pak, Pak Tauhid nggih? Yang gedungnya ambruk. Nah itu kan sebenarnya dana dari masyarakat, itu dukungan benar-benar dari dana masyarakat. Tapi tetap saja karena faktor alam, ada angin puting beliung yang menyerang, akhirnya kita terkena periksa juga sampai inspektorat, sampai ke Bareskrim, sampai Tipikor Pak. Nah itu walaupun kejadian alam, padahal dukungan masyarakat kuat bahwa anaknya pengen sekolah di gedungnya benar-benar gedungnya sendiri Pak, karena kami dari misalnya dari 20 rombel ini hanya kita mempunyai kelas 10 Pak. Akhirnya anak-anak banyak yang belajar di sekolah lain sorenya, ada juga di alam di lapangan. Akhirnya seperti itu, melihat anak-anaknya seperti itu, dukungannya luar biasa dari masyarakat. Nah di situ ada dilema Pak Ganjar menyampaikan, mewanti-wanti benar-benar jangan sampai ada pungutan atau sumbangan apapun. Nah itu akhirnya kita satu sekolahan benar-benar dihadapkan dalam dilema etika itu Pak. Nah itu pokoknya tidak ada sumbangan, walaupun kegiatan apapun tidak ada pungutan dalam bentuk apapun. Walaupun itu sumbangan Pak, kemarin aja sumbangan kok bentuknya hampir seragam. Akhirnya kita di Bareskrim, di Tipikor juga tetap kena kepala sekolah yang dulu seperti itu Pak. Ini dari cerita saja. Ini ada dilema etika dalam pengambilan keputusan dalam rangka memanfaatkan aset-aset. Jadi walaupun aset itu unggul kelihatannya banyak atau besar, tapi kita juga harus melihat nanti ke depannya faktor akibatnya seperti apa juga seperti itu. Makanya kita perlu konsep-konsep yang ada di pengambilan keputusan tersebut Pak. Itu seperti itu Bapak. Terima kasih Pak Tauhid. Pak Rasmo. Ya. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih pula kepada rekan-rekan yang lain. Semoga ya ke depan kita sebagai calon pemimpin pembelajaran dapat memaksimalkan aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian tadi ya tentunya segala kendala ataupun istilahnya masukan-masukan dari pihak luar, semoga kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Tetap semangat. Terima kasih sekali lagi. Waktu dan ini diserahkan kepada ketua. Silakan Pak Tauhid. Terima kasih. Akhirnya kita di penghujung acara. Sebelum saya berikan kepada Pak Zainal kupat kecemplung santen menawi wonten tempat kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak Pak, pakai santun nih Pak. Iso Pak Tauhid. Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa semuanya kelompok di kelas E ini Bapak Ibu ya, A, B, C, D luar biasa. Banyak sesuatu yang baru, banyak sesuatu yang bisa kita Bapak Ibu ya, kita catat di dalam memori kita Bapak Ibu sebagai modal kita di sekolah kita masing-masing. Apalagi yang terakhir tadi itu betul sekali Pak Nur, jangan sampai sekolah terjebak dengan istilah pungutan dan iuran Pak Nur. Ini kalau Bapak Ibu kepingin memahami lebih lanjut tentang ini, silakan dibuka Permendikbud nomor 75 tahun 2016 Pak, tentang komite sekolah itu.
berbahaya sekali kalau sudah terjebak dengan pungutan dan iuran. Yang boleh Pak, itu masih sumbangan. Itu pun bukan sekolah yang memprakarsai, Bapak Ibu. Yang memprakarsai itu adalah komite sekolah. Ini, makanya Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu Pak, itu mengatur tentang komite sekolah. Kalau yang melaksanakan komite sekolah, itu Bapak Ibu, insya Allah itu sah Pak. Jadi sekolah jangan terlalu takut, ngoten lho Bapak Ibu, apalagi dengan cerita adanya nanti Bareskrim ikut-ikut, Kejaksaan ikut-ikut. Yang penting kita sesuai dengan prosedur loh Pak. Karena apa? Pengembangan sekolah itu perlu. Yang penting sesuai dengan regulasi Pak. Pengadaannya sesuai dengan regulasi. Dan semuanya kalau itu berhubungan dengan orang tua, wali murid, biarlah komite sekolah itu yang melakukan action Bapak Ibu ya. Di Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu diatur dengan panjang lebar dan sangat jelas. Ini Bapak Ibu, itu payung hukumnya itu. Masalahnya apa? Kalau kepala sekolah itu nanti takut, Bapak Ibu, kapan sekolah itu bisa berkembang gitu Bapak Ibu. Yang penting sesuai regulasi. Jangan sampai Bapak Ibu terjebak dengan iuran dan pungutan. Itu saja seperti yang disampaikan Pak Ganjar. Itu betul sekali Bapak Ibu. Tapi sumbangan tidak apa-apa. Asalkan yang melaksanakan atas nama komite sekolah, atas nama wali murid, atas nama orang tua siswa. Itu Bapak Ibu ya. Memang karena ada dana sharing loh Bapak Ibu. Dari masyarakat itu diperlukan dana sharing. Kalau semuanya tergantung dari dana pemerintah Bapak Ibu ya sudah seperti itu nanti perkembangan sekolah itu gitu Bapak Ibu ya. Yang penting sesuai dengan prosedur, sesuai dengan regulasi. Ngoten nggih Bapak Ibu ya. Mungkin tambahnya seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu monggo difinalisasi kembali bahan-bahan presentasi tadi itu Bapak Ibu. Silakan difinalisasi. Kalau memang Bapak Ibu sudah yakin, sudah mantap dengan hasil dari tugas kelompok tadi itu, monggo tidak menunggu waktu yang terlalu lama, segera di-share Bapak Ibu ya, di-share di LMS sehingga Bapak Ibu bisa beranjak ke alur merdeka berikutnya. Kalau nggak salah refleksi terbimbing kali. Alur merdeka berikutnya itu Bapak Ibu Jadi monggo secepatnya di-share diunggah ke LMS tugas itu. Mungkin begitu Bapak Ibu ya. Di Sumeneb dan sekitarnya, Madura juga Indonesia, itu sudah masuk adzan maghrib Bapak Ibu. Mungkin di Brebes sebentar lagi ini maghribnya. Ini Bapak Ibu Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu di forum virtual ini. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu Ayo kita belajar dan terus belajar. Walaupun nanti kita sudah selesai program ini, mari kita terus berkomunikasi Bapak Ibu ya. Terus berkomunikasi, bangun komunitas seperti bahasanya Pak Nur dengan bahasanya Pak Edi tadi itu. Bangun komunitas Bapak Ibu. Komunitas itu tidak hanya sekedar dalam tatanan formal, informal pun boleh kita membangun komunitas. Apalagi untuk kemajuan pendidikan dan peningkatan kompetensi kita Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Luangkan waktu untuk istirahat, jangan semuanya untuk bekerja. Saya nggak bisa pantun, Pak Tauhid, saya nggak bisa balas pantunnya Pak Tauhid. Itu Pak Tauhid, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam mohon izin ya Bapak Ibu Terima kasih. Sami-sami.